Hari ini akan belajar Daniel 11 ayat 21 sampai 26. Saya beri tema, kenapa orang jahat jadi raja? Pernah nggak saudara pikir tema itu? Ya. Kenapa orang jahat bisa jadi raja? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, siapkan hati pikiran kami belajar tema ini dari kitab Daniel. Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, hina di dia ini. Jadikan dia saluran berkat buat kami dan juga siapkan hati pikiran kami. Roh Kudus, kami butuh iluminasi-Mu, pencerahan-Mu. Supaya firman ini kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Amin. Kita baca bersama Daniel 11, 21 sampai 26. Sudah ada di layar, kita membaca perlahan menikmati firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja. Tetapi dengan tak disangka-sangka, ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan. Bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya. 24. Dengan tak disangka-sangka, ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapak dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya, juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng. Ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan raja negeri selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun raja negeri selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Bingung? Suatu kali Nasruddin dan istrinya pergi jalan-jalan dan ketika pulang ke rumah, ternyata rumahnya kemalingan, pencuri masuk. Lalu istrinya panik dan berkata, ini semua gara-gara kamu Nasruddin. Sebab kamu selalu yakin kunci pintu. Jangan-jangan kamu gak kunci pintu, ini salah kamu sehingga bisa masuk pencuri. Lalu tetangganya juga datang dan menyalahkan Nasruddin. Ya, kamu harus bisa bayangin. Ya, apa yang akan terjadi kalau kamu pergi jalan-jalan. Kamu harus siap-siap. Kenapa kamu gak siap-siap, gak pernah bayangin bahwa pencuri bisa datang. Lalu tetangga yang lain bilang, jangan-jangan kuncimu sudah gak bagus. Udah lama gak ganti kunci, you harusnya ganti kunci. Ya, supaya gak kemalingan. Lalu Nasruddin bilang, kawan-kawan, jangan semua salahin saya dong, istriku jangan salahin saya dong. Lah kalau gak salahin kamu, salahin siapa? Dia bilang, harusnya kan kalian salahkan si pencuri. Pasal pencuri yang bersalah dengan disalahkan. Kenapa dia datang mencuri? Saudara, ketika manusia menghadapi persoalan, menghadapi masalah, ada sebuah kecenderungan mulai menyalahkan orang lain. Dicari, ini penyebabnya apa ini? Ya, ini siapa ini? Ini gara-gara siapa? Kenapa bisa terjadi? Pemilu di Indonesia sudah terjadi Februari 14. Tapi KPU sampai hari ini belum umumkan hasilnya secara resmi. Ada penolakan dari berbagai pihak khususnya paslon 1 dan 3.
Kesalahan-kesalahan mulai dikumpulkan, dicari untuk membuktikan adanya kecurangan, katanya. Bagaimana hasil akhirnya? Wallahu alam, masih belum tahu. Ya. Tapi bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada orang yang disebut curang, yang disebut jahat itu ternyata jadi raja. Ternyata dia jadi presiden atau jadi penguasa tertentu. Padahal dia itu jahat. Sudah terang-terangan jahat misalnya. Melakukan kejahatan dan kecurangan dan kelicikan. Tapi kenapa bisa jadi raja? Itu yang kita lihat di dalam Daniel 11, 21 sampai 26 yang barusan kita baca. Nubuat Daniel tentang seorang yang hina, yang curang, yang licik, yang jahat. Tapi akhirnya dia bisa jadi raja. Siapakah dia? Nah, konteksnya adalah, kalau saudara lupa, terakhir kita belajar tahun lalu, konteksnya terakhir adalah permusuhan antara utara, kerajaan utara, yaitu Aram, dan selatan Mesir. Peperangan masih terjadi, masih berlanjut. Nah, mulai pasal 11 ayat 21 ini, sampai selesai nanti pasal 11 ayat 45 itu, Daniel khusus diberi nubuat oleh Allah tentang seorang raja yang licik, jahat, dan curang. Siapa dia? Semua penafsir kitab Daniel setuju dan fakta sejarah membuktikan bahwa dia adalah Antiochus Epiphanes. Kalau saudara belum pernah dengar namanya atau ini pertama kali, dia seorang raja jahat yang sangat terkenal pada zaman itu, Antiochus Epiphanes. Pertanyaannya kenapa Antiochus Epiphanes ini bisa jadi raja walaupun dia begitu jahat dan curang dan licik? Ada dua alasan. Yang pertama, karena kelicikan politik uang. Ini yang dia lakukan. Nah, sejarah mencatat bahwa Raja Utara bernama Seleucus IV itu mati. Kita udah pelajari, diracuni oleh Heliodorus, mantan istrinya yang dikhianati dia. Lalu harusnya putranya yang bernama Demetrius itu harusnya naik tahta. Tapi dia ditawan, dibuang ke Roma. Nah, pada saat demikianlah Antiochus Epiphanes, ini dia adalah adiknya Seleucus IV. Jadi pamannya Demetrius sebenarnya. Dia ada di Yunani waktu itu, Athena. Dia segera pulang dan kembali ke Aram, khususnya di Antioquia. Dan ayat 21 tadi menyebutkan istilah dia memakai perbuatan licin. Dalam bahasa aslinya itu adalah kelicikan, kecurangan. Ayat 24b ada istilah menghambur-hamburkan rampasan, jarahan dan harta. Nah, kedua istilah ini menunjuk kepada wujud nyata kelicikan Antiochus memakai politik uang, money politics. Dengan janji manis, dengan rayuan, dengan sogokan, ya, dia kemudian mempengaruhi orang-orang penting di Aram. Mempengaruhi juga tokoh pimpinan tanda kutip Raja Pergamos, ditambah temannya dari Roma, mensupport dia. Maka tahun 175 sebelum Masehi, Antiochus Epiphanes berhasil naik tahta menjadi raja kerajaan utara atau Aram. Money politics. Dengan uang dia telah membeli kekuasaannya. Kalau kita bandingkan dengan ayat 25-26, itu digenapi 5 tahun kemudian. Ya, cuma beda berapa ayat, tapi itu terjadi menurut catatan sejarah digenapi tahun 170 sebelum Masehi. 5 tahun sesudah dia berkuasa, dia juga berhasil memakai politik uang. Sekali lagi, politik uang. Ayat 25 menyebutnya siasat terhadap dia. Dia itu siapa? Raja Mesir. Karena memang sasarannya adalah menaklukkan Mesir, negara yang lebih besar, lebih kaya, ya,
Jadi dia pakai politik uang. Caranya bagaimana? Antiochus Epiphanes menyuap petinggi-petinggi, pejabat-pejabat tinggi daripada Raja Mesir supaya berkhianat. Ya, berkhianat. Ayat 26 mengatakan mereka yang makan dari santapan raja. Siapa itu? Pejabat-pejabat, petinggi-petinggi yang bisa makan bersama-sama raja. Mereka itulah kemudian berkhianat kepada rajanya sendiri, ya, Raja Selatan. Dan Antiochus Epiphanes akhirnya berhasil mengalahkan Mesir. Ribuan tentara mati tewas dekat perbatasan Sungai Nil. Bahkan digambarkan seperti luber dan air yang hanyut, demikian banyak yang dia korbankan. Karena politik uang. Jadi saudara jangan heran kalau hari ini ada pemimpin, ada raja, ada presiden, ada pemimpin-pemimpin ya bisa berkuasa. Jangan cepat-cepat mengatakan ini suaranya Tuhan, ini sudah diatur Tuhan, hati-hati. Ini kehendak Tuhan nih supaya orang jahat naik tahta. Bisa saja dengan kejahatannya sendiri. Kejahatannya sendiri dia naik tahta. Walaupun tadi dikatakan dia tidak punya martabat, dia orang yang hina. Artinya dia tidak punya hak untuk menjadi raja. Gak ada garisnya dia menjadi raja, tapi dia bisa kemudian naik tahta. Itu yang terjadi di bumi. Ada hal-hal tertentu yang di luar pemikiran kita. Ada hal-hal tertentu yang melampaui pemikiran kita. Orang yang kita tidak sangka-sangka ya, bisa menjadi penguasa, pemimpin, presiden atau raja. Itu bisa saja terjadi. Ya, kadang-kala kita memakai istilah begini. Tuhan mengizinkan dia, ya. Kadang-kala Allah bisa mengizinkan, tanda kutip, orang jahat berkuasa dan bertahta. Tapi ingat, ketika saudara mengatakan Allah mengizinkan, jangan salah mengerti, bukan berarti Allah mengizinkan kejahatan. Atau Allah setuju dengan kejahatan, kecurangan, kelicikan, manipolitik yang dia pakai, bukan. Ketika mengatakan Allah mengizinkan hal itu terjadi, bukan berarti Allah setuju dengan pilihan suara terbanyak yang mungkin salah, sangat mungkin salah. Termasuk pemilu di Indonesia. Tuhan yang pilih bukan, Tuhan yang atur bukan, atau rakyat yang pilih. Ya, hati-hati sekali ketika mengatakan Tuhan sudah mengatur semua, Tuhan mengizinkan. Mengizinkan di situ bukan berarti setuju dengan kejahatan, mengizinkan di situ bukan berarti setuju dengan suara mayoritas yang seringkali salah. Seluruh tokoh Alkitab kalau kita lihat adalah minoritas yang berani memegang kebenaran, bukan mayoritas. Adalah jalan yang sempit menuju kepada kehidupan, jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Jadi belum tentu suara mayoritas itu suara Tuhan. Tapi Allah mengizinkan di sini artinya Allah izinkan dirinya sendiri untuk bersabar melihat kejahatan itu. Untuk bersabar, tanda kutip, mengizinkan kejahatan itu masih berlangsung. Seperti iblis masih berkuasa di bumi ini. Tuhan mengizinkan dirinya tidak cepat-cepat langsung menghukum si jahat itu. Itu maksudnya Allah mengizinkan. Dia masih bersabar, menunggu kalau si jahat itu bertobat. Menunggu kalau dikasih kesempatan, si jahat itu bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jadi ketika saudara memakai istilah Allah mengizinkan, harus punya pengertian seperti itu. Allah masih bersabar melihat kejahatan itu. Allah masih bersabar melihat kecurangan itu. Ya. Seolah-olah mengizinkan dirinya bersabar melihat kebebasan manusia masih ingin berbuat jahat dan memilih yang curang. Tapi ingat, firman Tuhan tadi mengatakan, semua itu hanya sementara. Semua penguasa, raja, presiden, siapapun, termasuk Antiochus Epiphanes, firman Tuhan tegaskan, sementara saja. Kelak kita akan lihat Antiochus Epiphanes gagal dan hancur. Nama Epiphanes secara hurufiah berarti yang gemilang, ya, yang mulia. Tapi karena kejahatannya dia juga dipanggil Epimanes. Epimanes artinya apa? Yang gila. Memang karena kegilaannya, akhirnya dia gagal dan binasa seperti
Nero pada zaman abad pertama. Sebab itu firman Tuhan tadi di ayat pembimbing berkata kepada kita, jangan kamu marah, jangan kamu iri hati, jangan kamu kesel kalau kamu melihat ada orang jahat masih berkuasa. Ada orang jahat lebih sukses, ada orang jahat lebih kaya. Jangan kamu marah, jangan kamu iri hati, pulang baca Mazmur 37. Mereka ada di tempat yang licin dan suatu hari mereka akan tergelincir dan jatuh. Allah itu tetap maha adil. Allah itu tetap maha benar. Dan dia tidak akan membiarkan kejahatan dan kecurangan itu terus-menerus berlangsung. Memang uang dan harta dapat menjadi alat politik, kita tahu di mana-mana. Ya. Alat politik untuk mendapatkan kuasa atau mendapatkan kepentingan-kepentingan pribadinya. Hati-hatilah. Ya. Secara pribadi, sebagai orang Kristen, jangan sampai kita diperalat dengan iming-iming uang. Jangan sampai saudara menjadi budak uang. Karena firman Tuhan, 1 Timotius pasal 6 mengatakan, karena orang cinta uang, maka ada banyak duka cita, ada banyak stres, ada banyak penderitaan. Bahkan ada sebagian yang telah menyimpang dari imannya. Politik uang memang powerful. Ya. Contoh pemilu di Indonesia, ya, Anies dan Ganjar masih katakan ada banyak bukti bahwa sebelum pemilu, jadi bukan pada saat pemilu, sebelum pemilu sudah terjadi banyak kecurangan, ada money politik di situ, iming-iming bantuan sosial, bagi-bagi uang tunai, tapi Bawaslu tidak menindak dengan tegas. Ya, memang Indonesia dikatakan negara yang paling hebat. Negara yang luar biasa dari seluruh dunia, cuma di Indonesia ya ada 3 lembaga. Jadi yang mempersiapkan dan melaksanakan pemilu itu perlu ada 3 lembaga yang berbeda. Apakah 3-tiganya bersinergi dengan baik atau bisa saling menuding dan menyalahkan ketika terjadi kecurangan dan lain-lain? Wallahu alam. Bagaimana hasil akhirnya dari nanti kita nggak tahu, paslon 1 dan 3 akan mengajukan bukti-bukti penolakan mereka. Entah lewat hak angket DPR atau cara-cara lain. Saya tidak tahu, kita semua tidak tahu. Tapi sebenarnya kalau kita mau berbicara logika dan natural, semua itu percuma. Paslon 2 tetap akan menang. Sebab sekali lagi Allah mengizinkan semua itu terjadi di Indonesia. Politik uang itu sangat powerful, saudara. Ya, you bisa beli suara, you bisa beli kepentingan, you bisa beli manusia, you bisa beli nyawa, bahkan you rela nyawamu sendiri pun udah gak mau, betul gak? Siapa yang ikuti renungan harian pagi ini? Audio atau tulisan? Cuma 1, 2, 3. Saya cerita deh. Ada sebuah ilustrasi. Suatu kali katanya ribuan orang ngantri mau masuk surga. Malaikat penjaga pintu surga panik dan kaget sebab gerbang surga macet. Lalu malaikat berkata, hei semua yang ngantri, ribuan orang, apakah di sini ada yang berprofesi insinyur yang bisa memperbaiki gerbang? Kita macet nih. Lalu 3 orang angkat tangan. 1 dari Amerika, 1 dari Jepang, 1 Indonesia. Lalu malaikat mengatakan, you dari Amerika, coba periksa. Lalu diperiksa gerbang itu, setelah periksa, Amerika mengatakan, $1.000 malaikat, tambah teks 10%. Loh, kok mahal? Ya, biaya periksa 200, bahan 300, upah 500. Malaikat gak puas, dia katakan, kamu Jepang, coba periksa. Jepang periksa, dia lihat, dia bilang, 500 malaikat. Loh, kok bisa? Ya, pajak free. Biaya periksa gak usah, bahan 250, upah 250. Malaikat masih gak puas. Dia bilang, kamu yang dari Indonesia, bukankah Indonesia lagi krismon, ya, lagi krisis,
pekerjaan susah, bisnis macet, ya, banyak yang di PHK, ekonomi lagi sulit, pasti harusnya lebih murah. Lalu yang Indonesia maju. Lihat pintu pun tidak, periksa pun tidak. Dia bilang malaikat $6.500. Gila lu. Kenapa mahal begitu? Dia mendekati malaikat dan berbisik, jangan kenceng-kenceng. Jangan sampai kedengaran bos. Gini, gua kasih lu 3.000. Untuk gue sendiri 3.000. Nah, kita kasihlah 500 ke Jepang itu biar dia kerja. Ini sindiran, saudara. Ini humor sindiran terhadap Indonesia, negara kita. Ya, adanya kecurangan-kecurangan, adanya money politik di dalam berbagai bidang, termasuk profesional, sudah tercemar. Ini fakta, walaupun ada yang diam-diam, ada yang terang-terangan, tapi ini terjadi. Ya. Tentu bukan saja di Indonesia, di mana-mana bisa. Tapi mungkin Indonesia adalah juara, saya tidak tahu. Ya, kalau kita nggak ada yang buat statistik kecurangan dan money politics di Indonesia, sindiran. Saudara pribadi bisa nggak tergoda dengan power of money ini? Ya. Bisa saja Tuhan izinkan orang jahat berkuasa untuk sementara. Bisa. Tuhan mengizinkan dirinya bersabar sementara. Tapi bila ada kefasikan, bila ada kejahatan, dan penguasa tidak mau bertobat, saudara, kelak akan menerima hukuman yang setimpal seperti Antiochus Epiphanes. Sebelum dia ada nggak? Di Daniel ada. Nebukadnezar ketika dia menentang Tuhan, dia sakit dan seperti binatang sampai dia bertobat, dia dipulihkan. Ada yang contoh lain, ada Belshazzar ketika dia mulai menghina Tuhan dan menghina kekudusan Tuhan dengan memakai barang-barang kudus untuk pesta mabuk-mabukan. Di situ muncul tangan yang ajaib. Dan dia ditampar atau dipukul hanya 1 kali saja, mati langsung. Jangan ada penguasa yang berani terang-terangan mencemarkan nama Tuhan, suatu kali akan menerima hukuman yang setimpal. Bagaimana dengan pribadi? Bisa saja terjadi, bisa. Saya makan dengan seorang teman di Jakarta, ngobrol, kemudian dia kesaksian, dia cerita, dia itu bisnis, sudah tahu lakban nggak? Tahu lakban ya? Lakban, tape itu, tape. Ini pesanannya besar. Di salah satu pelanggan dia, manajernya, pembelian, bilang sama dia, Mas, kamu bikinlah tape-nya itu ya misalnya 1 yard ya, dipotonglah jadi 90%, jadi potong 10% aja, dipendekin, ngerti gak? Kalau 1 roll itu katakan 100 yard, jadiin 90 aja, potong 10%. Nah kan bisa lebih murah. Jadi yang 10 itu yang dipotong itu diambil sama si manajer itu. Dia salah satu yang memesan dari usaha dia itu terbesar. Saudara, lakban bukan beli $1, $2, itu miliar, saudara. Nah, kalau kamu businessman, disuruh lakukan itu, dia mau lakukan nggak? Money politics. Bukan hanya dalam politics, dalam bisnis pun bisa. Ketika salah satu langgananmu memesan dengan cara begitu, dilayani nggak? Dia akan bilang sama pabrik kan, pabrik tolong potong lebih pendek. Siapa yang tahu? Pembeli juga nggak tahu. Jadi jangan-jangan saudara selama ini kita beli lakban itu nggak persis. Ditulisin berapa yard itu nggak persis. Karena bisa saja ada yang lakukan. Teman saya katakan, nggak bisa Mas, aku orang Kristen, berani. Aku tidak bisa lakukan itu, maafkan saya. Dia rela kehilangan orderan miliaran. Saudara berani gak? Biasanya yang kesaksian tentu berani, betul gak? Kalau yang lakukan dia gak berani bilang, ya kan? Berani gak? Dia cuma doa, Tuhan kau tahu kebutuhanku. Tuhan kau tahu aku akan pegang firman-Mu dan melakukan yang baik dan benar. Tidak berani berbuat jahat, gara-gara uang.
Apa yang terjadi setelah doa berapa minggu kemudian, manajernya mati mendadak. Mungkin kejahatannya sudah sampai klimaks ya. Tuhan izinkan manajer baru menggantikan dia. Yang tidak berani melakukan kecurangan. Jadi ordernya jalan. Ingat, Tuhan bisa melakukan apa saja. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan kebebasan kamu akan memilih Tuhan, bukan memilih uang? Ini menjadi pertanyaan besar. Ketika kau berani berkata kebenaran, berani menegakkan kebenaran, ingat Tuhan tidak buta. Dia maha adil, dia maha benar, dan maha baik. Amin. Alasan kedua, kenapa orang jahat bisa jadi raja? Karena umat Tuhan perlu dimurnikan. Ayat 23. Antiochus berhasil membujuk Mesir, bikin perjanjian. Ingat, dia punya kelicikan. Sebab untuk menaklukkan Israel itu tujuannya. Dia harus lewat Mesir, dia bikin perjanjian dulu. Ya. Karena masih ada hubungan family. Ponakan. Ya. Rajanya adalah ponakan. Ya, jadi ada nepotisme di sini. Berhasil. Dan kemudian ayat 24a mengatakan apa? Antiochus berhasil merebut tanah yang paling subur. Nah, itu Israel. Jadi dia berhasil merebut Israel. Kenapa? Israel akan dipakai menjadi alat nantinya. Ya, ayat 25-26 dia mengalahkan ponakannya sendiri, yaitu Raja Selatan Mesir. Sebab itu tujuan akhirnya. Tapi harus lewat Israel. Saudara, kenapa Tuhan izinkan umatnya Israel hari itu ditaklukkan oleh Antiochus Epiphanes? Ini sebab Israel masih tegar tengkuk, degil hati, tidak mau bertobat, melawan firman Tuhan. Tuhan mengatakan beribadah hanya kepada Tuhan, mereka menyimpang. Itu sebabnya Tuhan sekali lagi izinkan ini terjadi untuk memurnikan umatnya Israel pada zaman itu. Dengan kata lain, Tuhan terpaksa, tanda kutip, terpaksa harus menghajar anaknya sendiri. Terpaksa harus menghukum anaknya sendiri, umatnya sendiri. Lewat apa? Kejahatan Antiochus Epiphanes. Seperti seorang papa sudah warning anaknya berulang-ulang. Sebenarnya gak tega mau membiarkan hukuman itu terjadi. Tapi akhirnya ada papa yang tega mengatakan, ya sudah kalau kamu mau ikut orang jahat, kamu tidak mau taat papa, nanti kamu akan dimakan oleh orang jahat itu. Dan akhirnya anaknya akan terjebak dan jatuh. Itu bisa terjadi. Tuhan bisa mengizinkan dirinya. Ya, bersabar melihat kebebasan orang jahat untuk tanda kutip mengajar anaknya, umatnya sendiri supaya berbalik ke jalan yang benar. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya supaya umat Tuhan, kita semua gereja Tuhan itu dimurnikan, lebih setia, bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada penguasa, bukan kepada raja, bukan kepada siapapun yang bisa memberi saudara keuntungan-keuntungan duniawi. Itu tujuannya. Itu kenapa orang jahat bisa menjadi raja. Nah, saya juga dengar kabar gereja-gereja di Indonesia juga terpilah-pilah sebelum pemilu. Ya, ada yang pro ini, ada yang pro itu, dan lain sebagainya. Ada sebagian sinode gereja, denominasi tertentu, diundang secara khusus ke Hambalang, Bogor. Termasuk salah satu teman saya sebelum pemilu. Ya, saya janjian mau ketemu sama dia, tahu-tahu waduh gak bisa nih, ada undangan khusus sih, gue harus ke Hambalang nih. Saya lagi ledekin dia, dapat apa? Belum jawab. Ya. Apakah ini juga disebut dengan ya strategi licik, strategi curang sebelum pemilu? Dan setelah terpilih, menang paslon 2, salah satu teman bilang, nah kan sudah diatur Tuhan. Saya bilang, no.
Jangan bilang diatur Tuhan, saya tidak setuju, saya bilang. Ya, Tuhan nggak mengatur apapun yang dilakukan oleh manusia secara curang. Tuhan hanya mengizinkan dirinya bersabar. Ya, sebab suara mayoritas pada umumnya lebih bersalah. Suara yang meneriakkan salibkan Yesus, itu lebih banyak saudara dari yang betul-betul mengatakan percaya Yesus, setia pada Yesus, itu lebih sedikit. Tapi yang meneriakkan salibkan Yesus itu lebih banyak. Nah, pertanyaan kita, apakah gereja-gereja Tuhan di Indonesia, ini pertanyaan kita, berani tetap mengatakan ya kepada ya, tidak kepada tidak, siapapun yang nanti terpilih? Ini menjadi pertanyaan penting. Kita perlu berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk gereja-gereja. Beranikah pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia dengan tegas, tidak kompromi dengan kejahatan, tidak kompromi dengan kecurangan, justru berani menegur penguasa-penguasa bila melakukan kejahatan, ketidakadilan, dan yang melawan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu doakan, gak gampang. Minoritas di tengah-tengah mayoritas, tapi tetap harus menegakkan kebenaran. Tapi pertanyaan ini penting, sebab menentukan apakah gereja-gereja di Indonesia, juga gereja-gereja di dunia ini, termasuk di Amerika, berani, tegas memegang kebenaran firman Tuhan. Ini menentukan apakah gereja itu, umat Tuhan, perlu dimurnikan atau tidak dengan tangan orang jahat. Sebab ingat, nubuat Nabi Daniel ini menunjuk kepada akhir zaman juga. Nanti pasal 12 kita akan berbicara akhir zaman. Antiochus Epiphanes adalah salah satu simbol dari antikris. Yang kita akan pelajari nanti ciri khasnya di pasal 12. Antikristus yang melawan gereja Tuhan dan melawan umat Tuhan. Tapi ingat, Yesus Kristus nanti tetap datang kedua kali mengalahkan itu. Sementara. Tapi pemurnian itu selalu dari dalam, saudara. Pemurnian itu selalu dari gereja Tuhan. Bukan saja di Indonesia, tapi di Amerika dan di mana-mana. Kita 31% evangelical di sini. Yang menganggap diri Injili di Amerika 31%. Yang sungguh-sungguh mengerti lahir baru, yang sungguh-sungguh mengerti keselamatan, yang sungguh-sungguh pegang Alkitab 100% firman Allah. 30%, dan mungkin hari ini turun, sebab liberal naik. Kita menghadapi tantangannya berat juga di sini. Tapi cukup banyak, masih boleh dibilang sepertiga, ya, atau setengah-setengah melawan gereja-gereja yang liberal, yang menghina Tuhan, yang mencabik-cabik firman Tuhan, yang tidak percaya ini firman Allah. Kita menghadapi gereja yang begitu juga. Ada seorang teman yang dekat Beverly Hills, dia bilang, Pak, sorry saya nggak bisa ke IGNC. Lalu saya ke salah satu gereja di situ. PCUSA itu sangat liberal. Pertama kali dia duduk di PCUSA Church, dia kaget. Wih, gila, dia bilang. Itu ya, orang-orang yang sejenis, masa dalam ibadah cium-ciuman, dia bilang. Kaget saya. Terus ada yang bawa anjing, bawa kucing. Mereka percaya anjing kucing juga perlu masuk surga. Liberal. Saya bilang, kamu jangan kaget. Jangan-jangan pendetanya juga homo. Ini Amerika. Berani gak gereja-gereja mempertahankan kebenaran, menegur yang salah sesuai firman Tuhan, ini menentukan apakah perlu dimurnikan atau tidak dengan tangan orang jahat. Bukan saja gereja secara menyeluruh, tapi juga pribadi-pribadi. Permisi tanya secara pribadi. Apakah selama ini saudara kompromi dengan imanmu? Apa saudara setengah hati mengikut Yesus itu setengah hati. Dan setengah hati melakukan firman-Nya. Dan setengah hatimu ada di tempat lain. Ini penting sekali. Itu akan menentukan, ingat kalau kamu anak asli, orang Kristen asli, pasti kamu dihajar. Sebab Bapa sayang kepada anaknya. Betul? Kalau anakmu nakal di rotan nggak? Zaman sekarang nggak pakai rotan, zaman saya pakai rotan. Setiap kali nakal papa suruh pilih. Ini rotan yang gendut namanya kue tiaw, rotan yang halus namanya mie. Pilih mana, mie atau kue tiaw.
Tetap dua-duanya sakit, tapi kadang saya pikir, yang lalu mie, sekarang kue tiaw. Tetap aja sakit, saudara. Ini kaki kayak loreng-loreng. Tapi tetap untuk kebaikan. Bapa di sorga akan izinkan. Kalau kamu tetap kompromi dan bersahabat dengan kejahatan, Tuhan akan izinkan kejahatan itu menghajar kamu. Dengan satu tujuan, kamu kembali kepada Tuhan. Kamu hanya bersandar kepada Tuhan. Ini penting sekali. Tahun lalu, sebelum saya berangkat ke Indonesia, saya ada kesempatan visit satu orang pria. Belum ke sini sebab dia belum percaya waktu itu, unbeliever, seorang teman yang kenal kan. Saya kunjungi dia. Dia itu ditabrak sama truk yang besar. Truk itu hasil curian. Jadi sopirnya ngebut, langgar lampu merah, lalu nabrak dia. Mobilnya kecil, hancur dia sama istrinya di dalam situ. Jadi waktu saya lihat dia itu, kena tulang punggung atas sampai bawah. Hanya bisa tengkurap, gak bisa telentang. Gak bisa gerak apa-apa. Ngobrol cukup lama saya injili, tapi puji Tuhan, hari itu dia menangis terima Tuhan. Dia bilang, istri saya juga ada dirawat, tapi rumah sakitnya lain. Jadi habis nginjili dia, menangkan dia, saya besuk istrinya. Waktu besuk istrinya, dia nangis. Saya lihat matanya satu tutup. Rupanya suaminya kena tulang punggung, dia kena mata. Jadi ketutup. Hopefully gak buta, itu hopefully gak lumpuh. Ya. Saya besuk, dia nangis-nangis. Saya bilang, saya baru kunjungi suamimu. Puji Tuhan, dia mau terima Tuhan Yesus. Percaya, mengaku. Satu kalimat demi satu kalimat. Mengaku dosanya, terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan, doakan supaya dia dapat mujizat. Dia nangis lebih kencang lagi. Saya bilang, kamu mau ikut percaya? Dia bilang, saya orang Kristen, Pak. Tapi saya berkhianat. Dia baru cerita bagaimana dia itu nekat kawin sama suami yang tidak percaya, kafir, dan diajak suami menyembah berhala. Jadi dia mengkhianati Tuhan lebih 2 tahun. Saya terus ditegur, tapi saya gak mau tobat. Dan Tuhan, sekali ini hukum saya. Dia bilang, Pak, Tuhan masih mau ampuni saya gak? Saya tahu ini salahnya saya. Tuhan udah kasih tegur supaya saya balik, gak mau balik. Tapi sekali ini saya pengen balik, Pak. Jadi singkat cerita, saya juga injili ulang dia, supaya dia setia kepada Tuhan. Ya, menerima Tuhan. Ya, saya bilang accident itu bukan plan-nya Tuhan, bukan. Itu memang kesalahan supirnya. Mabuk dan mencuri dan tabrak lampu merah. Tuhan gak pernah rencanakan dia tabrak lampu merah, dia mabuk, dia curi mobil. Tuhan gak pernah plan itu. Tuhan gak pernah plan yang jahat. Yang jahat itu memang karena dia jahat. Tuhan gak pernah plan accident itu. Tapi Tuhan izinkan dirinya bersabar, kamu ditabrak. Dan kamu melihatnya sebagai apa? Didikan dari Tuhan, hajaran dari Tuhan. Bisa terjadi. Tapi bersyukur hari ini kamu mau tobat. Puji Tuhan, saya injili ulang dan doakan dia sudah tenang, dia bisa menerima itu. Ya. Barusan minggu lalu saya tanya, gimana kondisinya? Saya tanya temannya. Setelah itu mereka membaik. Jadi doakan. Supaya kuasa Tuhan menyembuhkan kedua-duanya. Amin. Saya rindu suatu hari bisa sembuh dan kesaksian di sini. Ya. Tapi pertanyaan saya adalah, ingat, di dunia ini setiap hari, saudara dan saya menghadapi begitu banyak godaan. Ya. Untuk menyimpang, entahkah dari uang, entah dari kuasa, dari harta, dari godaan seksual, berbagai macam. Membuat kamu menyimpang dan mulai kompromi mengikut Tuhan dan tidak setia kepada kebenaran firman-Nya. Jangan coba-coba lakukan itu. Ingat, kalau kamu anak, kamu akan dihajar dan dibawa balik. Sebab Tuhan mau kamu setia, bersandar kepada Dia, berharap kepada Dia. Manusia hanya sementara, tapi janji dan kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Amin. Mari kita doa. Bapa di sorga, kami bersyukur sudah belajar firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Kami mohon suara Roh Kudus terus mengiang-iang di pikiran, di hati kami. Khususnya ketika kami mulai kompromi dan akan menyimpang ya Tuhan.
Ampuni kami mohon suara Roh Kudus lebih keras menegur kami agar kami tidak sampai dihajar, diizinkan untuk dimurnikan lewat tangan-tangan orang jahat. Kami terus doakan Indonesia, Tuhan kasihani gereja-gerejamu, hamba-hambamu, agar berani berkata ya kepada ya, tidak kepada tidak, agar berani tegas memegang kebenaran firman Tuhan, bahkan dipakai Tuhan, berani menegur penguasa yang akan terpilih ketika mereka melakukan kecurangan, ketidakadilan, dan kejahatan. Bukan kompromi dan ikut-ikutan. Kasihani gerejamu Tuhan, tetap bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Juga kami di sini Tuhan, dirantau orang, biar kami pun setia memegang kebenaran firman-Mu. Berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Hakim segala hakim, Raja segala raja, sobat kami yang paling setia, yang hidup selama-lamanya. Amin.